Halo semua, perkenalkan nama saya Abdullah Putri Kusumastuti dengan NIM 21G20014 dari program studi akuntansi Sore Universitas Katolik Sugiyo Pranoto. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang saya dapatkan dari hasil pembelajaran mata kuliah teologi moral yang saya ikuti. Ada 3 aspek yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah pentingnya kita untuk mempelajari teologi moral, dan yang kedua ada bagaimana cara kita menghormati dan memaknai hidup, dan yang ketiga ada bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia. 3 aspek tersebut akan membantu kita dalam menjalankan kehidupan yang lebih bermoral, lebih baik, dan kehidupan yang damai agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral atau perbuatan yang tidak baik. Setelah mengikuti mata kuliah teologi moral yang diampu oleh Bapak Theodorus Ginin selama 3 hari, saya merasa bahwa teologi moral ini harus dipelajari oleh semua masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa, karena teologi moral ini mengajarkan moral-moral yang terkandung atau yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga kita bisa membedakan mana saja perbuatan yang digolongkan perbuatan baik dan perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai tindakan yang tidak bermoral atau buruk. Apalagi di zaman sekarang ini, tindakan-tindakan atau perbuatan tidak bermoral ini semakin meningkat, seperti adanya ancaman kemanusiaan, adanya kekerasan seksual, kasus pemerkosaan, KDRT, dan lain sebagainya. Dengan adanya teologi moral, diharapkan masyarakat akan paham bahwa tindakan-tindakan mana saja yang kita harus laksanakan, sehingga bisa meminimalisir dan mencegah tindakan-tindakan atau perbuatan yang tidak bermoral di kemudian hari. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menghormati dan memaknai hidup. Masyarakat saat ini hanya berfokus pada bagaimana ia menggapai cita-cita atau kesuksesannya. Contohnya, seseorang memiliki cita-cita memiliki uang yang banyak, akan terus mengejar cita-cita tersebut dengan bekerja dari pagi hingga malam, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral seperti melakukan tindakan korupsi, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut tidak mencerminkan bagaimana semestinya manusia menghormati hidupnya. Bentuk konkret rasa hormat terhadap hidup dapat berupa mempraktekkan hidup baik seperti jujur, adil, dan rendah hati, serta tolong-menolong sesama manusia. Menghormati hidup berarti menghormati diri sendiri sebagai pribadi dan juga menghormati sesama manusia tanpa terkecuali. Apabila menghormati atau memaknai hidup ini tidak dilakukan, lantas bagaimana kita sebagai manusia dapat hidup tenang dan damai? Selain kita mempraktikkan hidup baik yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk dari menghormati dan memaknai hidup adalah bagaimana cara kita bersikap kepada Tuhan dan sesama manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kita perlu mempelajari tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang baik terhadap sesama manusia. Dalam teologi moral ini, kita mempelajari pula bagaimana cara bertindak atau bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Menurut surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada bagi siapapun yang tulus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayat
ini juga dapat ditafsirkan bahwa perbuatan baik akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Melakukan perbuatan baik akan membuka pintu kebahagiaan, ketenangan hati, dan juga kesehatan bagi diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat